Pada tahun 2019, penyanyi Vidi Aldiano mengejutkan publik ketika ia mengumumkan bahwa dirinya mengidap kanker ginjal stadium 3. Kabar itu ia sampaikan dengan penuh keberanian melalui media sosialnya setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan kesehatan yang mengungkap adanya tumor di ginjalnya. Meski menghadapi penyakit serius, Vidi tetap dikenal sebagai sosok yang optimis. Ia masih berkarya, bernyanyi, dan berbagi semangat hidup kepada banyak orang. Perjuangannya melawan kanker menjadi inspirasi bagi para penggemar dan masyarakat luas. Namun setelah bertahun-tahun berjuang, kabar duka datang pada 7 Maret 2026. Vidi Aldiano menghembuskan napas terakhirnya setelah perjuangan panjang melawan kanker ginjal yang dideritanya. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan para penggemar. Meski suaranya telah berhenti, semangat dan kenangan tentang Vidi akan terus hidup melalui karya-karyanya dan kisah perjuangannya yang menginspirasi banyak orang. Hai guys, gue masih di Singapura. Ini hari kelima pasca gue operasi. Dan melalui video ini gue pingin cerita sedikit awalnya gimana gue didiagnosa dan divonis kanker ginjal. So ini berawal dari Oktober 2019, dimana gue sebenarnya hilang suara gue dan gue ke dokter THT. Di situ gue ngecek, biasanya kalau dokter THT sebelum lu diapa-apain dicek tensi segala macem. Di situ gue tiba-tiba dibilang, Vidi kamu tuh hipertensi ya gitu. Seumur hidup gue, nyokap gue, adik-adik gue tuh orang-orang yang punya tekanan darah rendah gitu. Jadi impossible banget untuk gue punya tekanan darah tinggi gitu, kecuali something's wrong. Gitu gue dicek 3 kali, yang biasanya gue mungkin tekanan darah gue itu 110, 70, ini tiba-tiba gue kemarin itu 180, bawahnya 110, which is pretty high gitu. It was a bit concerning. Tapi gue mikir waktu itu mungkin gue lagi stres hari itu karena suara gue hilang, gue gak bisa nyanyi, mungkin makan gue juga jorok gitu. Jadi udah gue diemin. Tapi nggak lama dari gue ke dokter THT itu, gue ke dokter lagi untuk vaksin. Biasa sebelum vaksin kan gue juga dicek tensi gue dan lagi-lagi tinggi. So gue ngerasa kayaknya ada yang salah nih di badan gue gitu. Nah dari situ gue memutuskan untuk ya udah kayak gue harus check up deh di Singapura. Kenapa Singapura? Karena gue emang setiap tahun itu rutin health screening, check up di Singapura gitu. Gue mutusin untuk kesini lagi karena mereka udah punya data-data gue juga, so kalau if they need to compare data, they already have. Jadi gue akhirnya memutuskan Oktober itu gue ke Singapura untuk check up 1 hari. Dan for some reason, gue gak tau kenapa, gue kan biasanya dulu langsung basic package ya, paket paling standar untuk general check up. Tapi di hari itu gue ngerasa kayak punya feeling gue mau nambah paket USG. Karena gue waktu itu punya kayak pikiran juga mungkin apakah hipertensi gue ini gara-gara asam lambung gue atau apa. Jadi I wanna check my abdomen lah, pin cek perut gue gitu, organ-organ perut gue gitu. Udah, gue pulang ke Jakarta. Nggak lama dari hari gue check up di Singapura itu, biasanya kalau misalnya gue check up di Singapura itu, gue itu cuman di email balik hasilnya, atau mereka kayak kirim via mail ke rumah gue buku report check up gue gitu. Tapi kemarin itu tiba-tiba di Jakarta gue dapat telepon dari dokter Singapura gitu, dokternya langsung mulai ngomong gitu. Dibilang kayak, dude, ini we found a lump in your kidney. Di ginjal kiri lo ada sebuah benjolan sebesar 5 cm yang ketahuan dari USG paket yang kemarin gue ambil gitu. And I think you need to check it, kata dia. Terus gue nanya, lump maksudnya apa dok? Iya, it might be a tumor gitu, worst case-nya gitu, tapi belum tentu juga, so you need to do an MRI right away, kata dia. Wah, itu gue langsung di hari itu gue dapet kabar di Jakarta, gue batalin semua acara gue hari itu, gue langsung melakukan MRI di rumah di Jakarta. Kelar MRI gue langsung ketemu sama dokter radiologi, ketemu dokter penyakit dalam sama dokter ginjal pada saat itu. Semuanya bilang dari hasil reading MRI gue di Jakarta hari itu,
semua dokter hari itu bilang somehow kayak gue punya kista. Di kistanya itu ada solid komponen, tapi you don't need to worry about it karena fungsi ginjal gue masih oke katanya. Warna urin gue juga masih bagus, dan gue nggak bisa diapa-apain kistanya itu. Biasanya kista di ginjal itu bisa lo keluarin melalui kayak biopsi gitu. Tapi untuk kasus gue, karena posisi gue itu agak lumayan center, nggak bisa dikeluarin gitu. So dari situ saya kan udah ketahuan tuh I have a cancer. Nah, tapi dia tuh pengen tahu apakah cancer gue ini cuma di ginjal doang apa sudah menyebar gitu. Akhirnya Rabu gue lakukan itu. Kamis gue dapet result. Itu rasanya dari Rabu ke Kamis gue nggak pernah merasakan hari selama itu lewat gitu. Karena kayak lu di Singapura menunggu hasil, nggak tahu mau ngapa-ngapain, nggak niat untuk ngapa-ngapain juga. Udah lu cuma nunggu aja di kamar. Gue cuma nunggu di kamar hotel gue dari sore sampai besokannya. Feeling very anxious, feeling very dark, feeling very depressed. Untuk nunggu hasil apakah cancer itu cuma ada di ginjal gue doang atau udah nyebar gitu. Nah dari situ baru diumumkan bahwa ternyata alhamdulillahnya gue itu stage 3, stadium 3 cancernya. Means the cancer itu sebenarnya udah mau growing ke veins gue, ke pembuluh darah besar gue, tapi belum sampai, tapi sudah menuju. Kalau sudah menuju tuh kalau udah di dalam vein itu udah beda cerita lagi guys. Jadi dia bilang alhamdulillahnya belum nyebar kemana-mana cancernya, jadi cuma di ginjal gue doang. Tapi dia bilang I think we need to do the surgery soon. Dia bilang this is an emergency karena yaitu the cancer already growing into the veins, but not urgent yang kayak harus kapan gitu. Katanya bilang you take your time lah, because katanya kata dokter itu ya it's a big news. I know that you need to prepare your mental. Take about like 1 week or 2 weeks off lah kata dia gitu. Tapi gue ngerasain kemarin nunggu hasil PET scan dari Rabu ke Kamis yang sangat amat pendek harusnya, tapi kayak wah ini kayak 2 minggu rasanya nunggu hasil. Itu udah gak enak banget. Gue bilang waktu itu hari Kamis, dok, kayak if you wanna do something and it's you said that it's aggressive, gue bilang please do it ASAP gitu. Gue bilang kayak gue nyetuk aja, iya kalau bisa besok aja sih dok, kalau bisa langsung operasi. Dia kaget kan, kayak wah kamu udah siap emang. Gue bilang kayak jujur hari itu gue bilang kayak gue siap, dan karena gue nggak mau lagi nunggu kelamaan untuk mengerimu sesuatu yang mungkin bisa growing gitu. Dan gue bilang kayak kalau bisa besok deh dok gitu. Terus dia bilang kayak wah kalau besok sih agak susah ya Fit, soalnya Singapura itu rumah sakit gue sekarang ini agak lumayan waiting list gitu. Dan biasanya butuh waktu paling cepat tuh 1 minggu atau 2 minggu lah untuk dapat slot di sini gitu. Tapi ntar gue cek dulu deh kata dokter gitu. Dia cek, dan lagi-lagi menurut gue kayak wah kayak gue digiring atau kayak tangan Tuhan emang kayak nyuruh gue untuk kayak secepatnya gitu ya. Dia bilang kayak wow, dia balik ke klinik. Dia bilang kayak you're very lucky, we have only like 1 room for you and 1 slot to do surgery tomorrow at 2:30. Jadi Jumat tanggal 13 Desember kemarin itu gue memutuskan untuk kayak gue angkat ginjal kiri gue semuanya karena nggak bisa diapa-apain, nggak bisa di save semuanya. Dan surgery-nya cuman 4 jam kalau nggak salah waktu itu. Ya udah dari situ kurang lebih bagaimana gue divonis punya kanker ginjal, dan sekarang I only have 1 kidney. I always feel like I need to do a positive attitude towards all of this mess, tapi ya hidup guys, jalanin gak sih?